.7,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Masih di Halo Listener, dan seperti janji kita tadi, kalau pagi ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang akan membahas tentang keamanan pangan, makanan, obat, dan lain sebagainya. Dan di studio juga sudah hadir nih dua wanita hebat ya, yang sudah bergelut di bidangnya, yang cukup kompeten, bersama Ibu Dr. Randa Adilah Pababari APTMM. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Aki. Tuh, ini matching banget hari ini ya. Iya dong. Semangat kelihatan banget dan cerah cerianya kelihatan ya. Bersama Ibu Dr. Randa Suryawati APT juga. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Mas Aki. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Dan mereka ini adalah pengawas farmasi dan makanan ahli media dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, ini akan menarik sekali obrolan kita pagi ini, membahas tentang keamanan pangan, apalagi di tengah situasi sulit saat ini. Makanan tuh menjadi hal yang sangat penting. Takutnya asal comot makanan aja tapi tidak memperhatikan kualitas dan label dari BPOM-nya itu sendiri ya. Makanya kita pengen tahu dulu nih dari Ibu Adilah atau Ibu Suryawati juga boleh. Mungkin untuk pecinta Venus yang masih awam atau kurang paham mengenai BPOM itu sendiri, boleh dijelaskan dulu nih BPOM itu sebenarnya seperti apa sih tugasnya dan fungsinya di tengah masyarakat, Ibu? Ya, baik. Jadi kalau mungkin masyarakat sudah ada yang biasa dengar apa itu Badan POM. Jadi Badan POM itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu berada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk di Sulawesi Selatan cuma ada satu Badan POM karena memang kita instansi vertikal dan non kementerian. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan namanya saja Badan Pengawas. Jadi fungsi daripada Badan Pengawas Obat dan Makanan itu adalah mengawasi produk-produk obat tradisional, kosmetik, makanan yang beredar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk Badan POM Sulawesi Selatan ya yang berada di Sulawesi Selatan. Nah, itu mengawasi. Nah, kalau kita berbicara mengawasi bukan cuma sekedar mengecek, mengawasi, tetapi kita ada namanya penyuluhan, pemberian informasi. Ada namanya kita memberikan legalitas suatu produk untuk agar supaya produk itu dijamin keamanannya. Nah, itu adalah fungsi daripada Badan POM. Oke. Ya. Jadi untuk mengontrol ya, mengontrol obat-obatan dan makanan, kosmetik, obat tradisional yang beredar di wilayah Indonesia khususnya di Makassar, apakah sudah aman Selatan, iya, dikonsumsi atau digunakan ya. Baik. Jadi hari ini kan kita berbicara tentang pangan ya. Oke. Ya, tentang pangan. Berarti kita akan fokusnya mengenai pangan ya, keamanan pangan itu sendiri. Kalau dari program atau kegiatan dari BPOM saat ini yang berjalan apa, Ibu? Ya, jadi program daripada Badan POM itu karena kami ini adalah bidang informasi dan komunikasi. Jadi program kita itu ada program nasional. Program nasional ada 3 ya, yaitu tentang pangan jajanan anak sekolah. Jadi kita juga melakukan pengawasan, bimbingan, memberikan bimbingan kepada pengolah-pengolah pangan jajanan anak sekolah. Kemudian yang kedua program nasional adalah gerakan keamanan pangan desa, yaitu pemberdayaan masyarakat di baik kalau misalnya di kota namanya kelurahan, kalau misalnya di kabupaten atau ada namanya desa ya. Jadi pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian kita juga ada program nasional pasar aman. Ya, jadi pasar aman dari bahan berbahaya yang sering disalahgunakan di pangan. Seperti itu. Itu program nasional. Kalau khusus untuk wilayah Makassar sendiri? Wilayah Makassar sama dengan wilayah, karena Badan POM yang ada di Sulawesi Selatan itu adalah berkedudukan di Makassar. Jadi namanya Balai Besar POM di Makassar, artinya berkedudukan di Kota Makassar. Tetapi catchment area pengawasan kita itu adalah di seluruh Sulawesi Selatan. Oke, pusatnya di Makassar tapi fungsinya berjalan untuk seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan sampai ke daerah ya. Dan baru tahun 2018 ada namanya kantor
kantor Badan POM di Kota Palopo. Mm-mm. Ya, karena di Kota Palopo itu catchment areanya Tanah Toraja, Selu Raya, Selu apa Luwu ya, Luwu Raya, kemudian Enrekang dan Toraja. Tetapi kita masih tetap melakukan perbantuan dari Badan POM yang ada di Makassar. Oke, tetap mengontrol ya. Iya. Tadi mengenai salah satu program yang dibahas ini mengenai pangan jajanan anak sekolah. Aduh, pusing nyami itu sebagai orang tua kita nih orang tua yang kontrol anak tak makannya ini, jangan ini, tapi Iya. giliran dilepas di sekolah kita nggak pernah tahu Tidak ya. pernah tahu. Jadi salah satu fungsinya untuk mengontrol mengenai jajanan sehat untuk anak sekolah. Apa-apa saja nih salah satu yang dilakukan untuk mendukung upaya itu? Jadi kalau kita berbicara pangan jajanan anak sekolah, tentu kita harus ada yang namanya komunitas sekolah. Komunitas sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru sekolah, ada penjajah kantin, artinya yang mengolah makanan yang dijual di kantin. Orang bilang ibu kantin. Ya, ibu kantin. Ya, ada ibu kantin, kemudian ada orang tua dan siswa. Itu semua harus berperan dalam hal pangan jajan anak sekolah. Jadi bukan cuma kita menjejaki ini tadi ibu kantinnya, tetapi semua harus berperan. Karena kalau yang namanya sekolah kan ada kepala sekolah, dia yang memberikan tanggung jawab penuh terhadap makanan yang beredar di wilayah sekolah. Wilayah sekolahnya, ya, betul. Jadi kepala sekolah itu berhak untuk misalnya menolak makanan-makanan misalnya tidak higien, tidak bersih, atau dicurigai mengandung bahan berbahaya yang sering disalahgunakan, ya seperti itu. Jadi kepala sekolah, guru sekolah, kantin ya, penjajah, dan itu kita lakukan bimbingan teknis bagaimana cara menyiapkan pangan jajanan yang sehat, yang aman. Sehat, bukan cuma sehat tapi juga aman ya, iya. Untuk anak sekolah ya, betul sekali. Nah, mengenai program dari BPOM itu sendiri, salah satunya adalah menjaga untuk jajanan sehat dan aman dari anak sekolah. Bagaimana cara BPOM sendiri untuk tetap memantau produk-produk yang berkualitas beredar di masyarakat? Ya, jadi kalau tadi saya sudah jelaskan bahwa fungsi daripada Badan BPOM itu adalah pengawas, melakukan pengawasan. Jadi Badan POM rutin melakukan pengawasan di lapangan. Jadi kalau ada yang bertanya, ada yang bilang Badan POM kok turun nanti saat-saat Lebaran, Ramadan. Padahal sebenarnya bukan seperti itu, rutin. Dalam seminggu tuh nggak bisa bisa tiap hari, ya dalam seminggu sampai 1 tahun, karena 1 tahun penganggaran. Jadi terus menerus melakukan pengawasan di lapangan. Jadi pengawasannya itu dimulai bisa dari retail sampai bisa dari hulu ke hilir. Jadi dari ke hulu itu dari distributornya, dari pabriknya masuk ke distributor, masuk ke toko-toko swalayan, ke pengecer-pengecer. Itu kita melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang ada di pasaran. Nah, yang kita awasi itu adalah yang pertama legalitasnya. Jangan sampai produk-produk itu ilegal. Ya, ilegal jual, tidak ada yang berikan jaminan. Kemudian tadi yang sering masyarakat sampaikan itu kadaluarsa. Jangan sampai produk-produk yang dijual di situ sudah kadaluarsa. Kemudian masalah kemasan. Masalah kemasannya apakah tidak rusak atau tidak bocor ya. Kemudian kandungannya. Nah, kita melakukan pengawasan itu bukan sekedar mengecek saja di lapangan, tetapi kita ada namanya sampling. Jadi produk-produk yang beredar itu kita sampling, kita beli. Karena memang sudah ada anggarannya, kita beli produk itu, kemudian kita lakukan uji di laboratorium. Karena pengujian laboratorium itulah yang memberikan hasil yang valid. Jadi kita mengujinya itu pada saat kita mau mencocokkan apakah pada saat diberikan izin edar masih seperti pada saat diberikan izin edar. Karena bisa saja pada saat diberikan izin edar, setelah itu dia tidak lagi memperhatikan yang namanya persyaratan pada saat mendapatkan izin edar. Jadi kita menyesuaikan pada saat diberikan izin edar pada saat dia beredar di lapangan. Dan ini juga berfungsi untuk kosmetik. Iya, semua obat dan makanan. Jadi Mas Haki, kalau saya menyebutkan obat dan makanan itu obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan. Mencakup semua ya, baik. Berarti memang fungsinya sangat penting sekali ya untuk mengawas peredaran obat-obat yang tentunya terjaga legalitasnya, terus juga expirednya atau kadaluarsanya, kualitas dan tingkat keamanannya sendiri. Posisinya, iya.
komposisinya juga sudah dilakukan uji lab untuk ditahu apakah aman untuk masyarakat. Nah, penting untuk kita tahu pecinta Venus mengenai hal-hal yang tentang pengawasan obat dan makanan. Silakan Anda yang mau bergabung juga punya pertanyaan, yes, di WhatsApp 0811460976 dan boleh live telepon kita di 458137. Nanti kita akan membahas jauh lebih banyak lagi mengenai peranan dari BPOM ini sendiri, dan saya juga udah penasaran mau mendengar suaranya Ibu Suryawati nanti ya. Akan seperti apa obrolannya, jadi tetap di Halo Listener pagi ini. Di Kumana FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Masih bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Ibu Dr. Randa Adila Pababari APT MM dan Ibu Dr. Randa Suryawati APT selaku pengawas farmasi dan makanan ahli media dari BPOM ya. Nah, untuk Anda yang baru mendengarkan ya, ternyata mengenai tugas dan kewajiban dari BPOM ini sendiri sangat luas sekali. Yang biasanya kita lihat, nanti Ramadan baru turun, nanti Lebaran turun, tidak seperti itu. Mereka tugasnya udah banyak sekali mengenai pengawasan obat dan makan itu sendiri, mulai dari mengawasi pangan jajanan anak sekolah yang sehat, terus juga ada gerakan pangan tingkat desa, pasar aman, semuanya menjadi tugas dari BPOM ini sendiri. Nah, terkait mengenai makanan dan obat-obatan, pentingnya untuk mengetahui apa saja sih yang harus diperhatikan, dan juga mengenai siapa-siapa saja yang ikut andil dalam memperhatikan pangan berkualitas ini. Ibu Dr. Randa Suryawati, tugas takmi ini menjelaskan terkait mengenai siapa saja nih yang punya andil dalam memperhatikan pangan berkualitas di masyarakat. Baiklah, siapa-siapa saja di situ, karena seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu Adila tadi tentang adanya program nasional kita itu, maka dalam pelaksanaan program nasional kita itu kita tetap bekerja sama dengan dinas-dinas yang terkait di program nasional kita itu. Misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, peternakan, misalnya yang kayak program nasional kita yang pasar aman itu, yang terlibat di situ bisa Dinas Kesehatan sama Dinas Perdagangan. Dan juga untuk pangan jajanan anak sekolah itu sama di Dinas Kesehatan juga kita bekerja sama dalam pengawasan pangan amannya itu. Dan juga kita perlu ketahui, selain pengawasan pangan olahan itu, ada juga yang namanya pangan segar dan pangan siap saji. Pangan segar itu sebenarnya tetap Badan POM juga tetap melakukan pengawasan, tapi sebenarnya yang lebih utama itu karena sudah diatur di dalam ada peraturan PP-nya itu, bahwa untuk pangan segar itu yang punya wewenang sebenarnya ketahanan pangan. Jadi kemungkinan lebih besar pengaruhnya ketahanan pangan dalam pengawasan untuk pangan segar itu, misalnya kayak sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti juga pangan siap saji itu yang dikelola oleh catering itu, yang turun itu sebenarnya wewenangnya itu yang memberikan izin apa semua itu Dinas Kesehatan. Tetapi Balai POM tetap melakukan pengawasan terhadap pangan untuk amannya itu. Berarti tetap sinergi ya, dengan dinas terkait, perdagangan, kesehatan, untuk menjaga kualitas dari makanan dan obat-obatan itu ya, makanan aman itu sendiri. Mengenai dampaknya nih Bu, kalau sampai misalnya ditemukan di masyarakat ada pangan yang tidak sehat, apalagi tidak berlabel BPOM itu sendiri, apa aja dampak buruknya? Jadi seperti tadi yang ditanyakan, kalau misalnya kita menemukan produk-produk makanan yang yang tidak berlabel, ya. Jadi Badan POM ada suatu slogan yang selalu kita sampaikan ke masyarakat, yaitu ceklik. Ceklik? Iya. Cek, apa itu? K itu kemasan. Jadi pada saat kita berbelanja, ya Mas Aki ya, jangan cuma ngambil-ngambil aja baru simpan di troli sampai di rumah, nggak diperiksa-periksa itu kemasannya. Kemasannya itu apakah tidak bocor, tidak rusak, tidak penyot ya. Kemudian L, klik L, label. Label itu kan memberikan informasi tentang produk tersebut. Di label itulah ada
ada nama produsennya, ada komposisinya, bagaimana cara penyajiannya, penyimpanannya, ya. Jadi kalau label itu mengikuti aturan PP 69 tentang label tahun 1998. Iya. Kemudian I. izin Hmm. edar. Oke. Izin edar itu ada dua, Mas Zaki, kalau untuk makanan. Ada yang dikeluarkan oleh Badan POM yaitu MD, ML, dan ada yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Berarti yang mengeluarkan itu Dinas Kesehatan setempat, kemudian Itu ya. Jadi kalau misalnya MD, MD itu makanan dalam negeri, ML makanan luar negeri, itu diberikan oleh Badan POM. Oh. Izin edarnya. Misalnya ada makanan yang masuk dari luar, Betul. mau masuk wilayah Indonesia beredar, itu harus izin dulu ke Badan POM. Artinya diuji dulu produknya. Kemudian kalau sudah memenuhi syarat, diberikanlah nomor izin ML, makanan luar. Kemudian ada izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, yaitu PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Ini dari Dinas Kesehatan. Ya, misalnya ada ibu-ibu yang mau bikin di rumahnya, misalnya keripik, kacang, mau bikin abon. Nah, itu bisa dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan izin edarnya. Ya, jadi ada dua yang mengeluarkan izin edar Badan POM dan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan kota atau kabupaten. Seperti itu. Termasuk ini berarti makanan-makanan yang lagi hits, makanan-makanan Korea, makanan-makanan Jepang, itu berarti kategorinya ML tadi, makanan luar negeri yang sudah lolos. Yang dikemas ya, dikemas, iya. Oke, seperti itu Ada kan mie instan yang dari luar, Betul. itu harus diuji dulu di Badan POM. Kalau sudah memenuhi syarat, diberikanlah BPOM ML yang diikuti 12 digit angka. Jadi ada angka-angkanya sampai 12, ada artinya semua itu. Ada semua. Dan ini semua tertera di label kemasan itu. Di labelnya tadi, di labelnya tadi. Kemudian tadi kan kemasan, label, izin edar, kemudian yang K terakhir adalah kadaluarsa. Oke. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oh, nah ini orang apalagi yang buru-buru mie, antri mie juga tuh di swalayan bikin ambil tapi tidak memperhatikan sampai itu tadi checklistnya itu. Sampai di rumahnya baru ngecek, kadaluarsa yang disalahkan siapa? Nah, ini sering terjadi nih. Makanya pengawasan itu ada 3 pilar, Mas Aki. Jadi yang pertama yang melakukan pengawasan itu adalah produsen yang membuat produk itu. Dia harus bertanggung jawab terhadap produk yang dia buat. Jadi bukan cuma sekarang pokoknya saya buat ini saya dapat untung, orang Makassar erok nu baku mau apa tidak boleh seperti itu. Kemudian pemerintah dalam hal ini tadi yang sudah disampaikan Ibu Surya, ada Dinas Kesehatan, ada Badan POM, ada perdagangan, perindustrian, ada perikanan, peternakan, semua bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir tadi kan kadaluarsa. Ya. Jadi kadaluarsa itu adalah batas akhir penggunaan produk. Itu harus kita cek. Nah, kalau di suatu kasus yang ketiga tadi konsumen. Pengawasan oleh produsen, pemerintah, dan yang ketiga adalah konsumen, masyarakat. Jadi Mas Aki, kami juga sebagai konsumen, meskipun kami juga pengawas, tapi kami juga sebagai konsumen. Betul, punya konsumen hak juga untuk melakukan pengawasan, tetapi tidak menindaki ya. Jadi jangan sampai nanti dibilang saya bukan pengawas. Padahal kita ini pengawas. Sebagai konsumen kita punya kewajiban untuk mengawasi produk yang ada di situ. Artinya kalau misalnya kita temukan produk yang tidak ada izin edarnya, itu jangan dibiarkan, Mas, dilapor. Karena itulah membantu pemerintah untuk melakukan pengawasan. Karena bukan main ini, seluruh Sulawesi Selatan lah kita ambil. Banyak sekali produk yang beredar, macam-macam. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Jadi ada kan bilang itu Balai POM nanti turun kalau Ramadan. Banyaknya itu expire kadaluarsa, ada mutomi barangkali tidak diizin edarnya. Maka masyarakatlah yang membantu kami bahwa melaporkan ada di sana. Karena masyarakat juga punya peranan untuk itu ya, selain BPOM sendiri, pemerintah, konsumen dan masyarakat, produsennya juga. Konsumen itu kan termasuk dengan masyarakat. Iya, berarti melaporkan. Nah, ini melapornya nih kemana ini, Bu? Melapornya itu boleh ke nomor WhatsApp kami ada 085 0852 satu kalinya 5 kali 533. Bisa juga lapor langsung ke kantor kami. Jadi kerahasiaan pelapor itu dijamin ya. Baik. Kembali mengenai pengawasan obat dan makanan nih, Bu. Syarat untuk suatu pangan atau produk itu sendiri agar bisa mendapatkan izin dari BPOM
apa perlu yang disampaikan? Untuk apa Syarat syaratnya suatu produk untuk suatu mendapatkan produk izin. untuk mendapatkan produk izinnya itu seperti yang dijelaskan tadi Bu Adila, itu untuk pangan olahan itu ada dua, yang PIRT dengan MD, seperti yang dijelaskan tadi. Terus persyaratan untuk MD sendiri itu karena perizinannya Balai POM Badan POM yang mengeluarkan, jadi persyaratannya itu harus lebih tinggi lah sedikit dari PIRT. Jadi misalnya bangunannya itu tidak sarananya itu tidak bisa bersatu dengan tempat tinggal. Jadi semacam pabrik lah begitu, harus berpisah. Dan persyaratannya itu harus mempunyai badan usaha. Harus mempunyai badan usaha. Setelah keluar badan usahanya itu melaporkan ke Badan POM untuk melakukan permohonan pemeriksaan sarananya untuk mendapatkan izin dari produknya itu. Kemudian setelah persyaratannya itu dari sarananya itu harus ada di sarananya itu harus ada persyaratan-persyaratannya, misalnya di ruangannya itu ada harus ada ruangan ruangan olahan, ruangan bahan bakunya, dengan ruangan pengemasan. Nah, itu wajib ada itu. Berarti untuk tetap menjaga higienitasnya ya. Di samping itu juga yang masa kita disebutkan higienitasnya itu, karyawannya juga perlu memperhatikan apa persyaratan untuk memperoleh izin dari pangan olahan ini. Jadi itu persyaratannya beda dengan PIRT ini. PIRT itu meski boleh bersatu ruangan dengan satu atap dengan rumah tempat tinggal. Nah, itu karena masih industri rumah tangga ceritanya. Nah, itu perbedaan persyaratannya. Jadi kalau MD itu ya lebih rumit lah sedikit pengurusannya, karena cakupannya juga lebih besar. Iya. Nah, apalagi sekarang kan banyak ini kuliner yang baru. Iya, apalagi yang kayak itu yang kayak bakso itu, kayak nugget itu harus MD itu, tidak bisa PIRT sebenarnya. Karena itu resiko tinggi. Harus di tempat yang bersuhu beku ya. Jadi Karena olahan daging ya. Jadi perizinannya itu harus MD yang Badan POM yang mengeluarkan. Ini langsung Badan POM yang turun tangan untuk mengecek list satu persatu syaratnya ini apakah sudah memenuhi atau bagaimana? Iya. Tapi sebelumnya itu perusahaan ini mengajukan dulu permohonan untuk pemeriksaan sarananya itu. Karena itu memang ada programnya sendiri di Badan POM untuk melakukan pemeriksaan sarana. Tidak bisa telepon saja, Bu, datang saya dulu di dapur, lihat kiri bisa yang ada BPOM buka masuk. Mungkin harus lebih baiknya itu melakukan penyuratan ya. Betul. Jadi sekarang ini buat yang mau mendirikan atau membuat usaha rumah tangga olahan ya, bisa langsung menghubungi BPOM sendiri untuk memenuhi syarat agar bisa mendapat label dari BPOM. Mengenai kriterianya sendiri nih Bu, apa saja yang diperlukan saat membeli pangan siap saji dan pangan olahan? Apakah berbeda atau sama saja? Kalau sebenarnya tidak jauh beda lah. Kalau misalnya kalau pangan siap saji itu yang utama itu kesehatannya itu, kebersihan. Karena kan namanya pangan siap saji itu yang kayak catering itu mungkin pangan siap sajinya itu kalau sudah dikemas ya mungkin bagus, rapi, cantik tapi kita tidak tahu tempat pengolahannya itu bagaimana, betul. Apa sudah higienis atau bagaimana. Jadi itu tetap perlu diperhatikan juga. Tetap perlu diawasi juga ya. Baik, untuk Ibu Adila lagi nih, apa yang perlu diperhatikan nih kalau ingin membeli pangan yang sesuai dengan BPOM? Ya, maksudnya sesuai dengan BPOM, maksudnya sesuai dengan kriteria atau mungkin dari gitu. Jadi tadi kan sudah dijelaskan Bu Surya bahwa kalau kita berbicara pangan sebenarnya ada 3 kriteria itu pangan. Pangan siap saji, pangan segar, dan pangan olahan tertentu. Jadi kalau pangan siap saji itu tadi yang sudah dijelaskan, pangan di restoran, pangan-pangan yang sekarang ini lagi hit ya
pangan-pangan yang langsung yang kita pesan online tiba-tiba tiba di depan kita ya kan, Mm-mm. itu pangan siap saji. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa apa yang harus diperhatikan. Nah, kalau pangan olahan tertentu yang dikeluarkan izinnya oleh Badan POM, tentu tadi yang saya sampaikan, yang klik itu, cek klik itu. Ceklik itu tadi ya. Ya, jadi harus Kemasan, ya, label, izin kemasan, edar, label, izin edar dan kadaluarsa. kadaluarsa. Karena Badan POM tidak akan memberikan izin Mm-mm. BPOM MD kalau tidak memenuhi persyaratan tadi yang sudah dijelaskan Bu Surya. Iya. Tadi kan ditanyakan, kalau kita mau mendapatkan izin seperti apa? Itu harus ada sarananya, harus legal usahanya ya. Kemudian orang-orang yang bekerja di situ harus memperhatikan yang namanya kebersihan, hygiene, sanitasi. Jadi bukan sebenarnya tidak sulit untuk mendapatkan izin Badan POM. Yang penting bahwa pelaku usaha itu mau mengikuti aturan-aturan yang ada. Boleh Mas, kalau sudah disiapkan lewat telepon saja, Pak saya sudah siap untuk diperiksa misalnya, karena memang juga ada pendampingan pada saat mereka mau mendaftar, itu ada pendampingan Mas. Ini termasuk juga pelayanan primanya Badan POM. Ya, jadi kita melakukan pembimbingan, sarananya itu seperti apa, kemudian kita kalau sudah siap semua dokumentasinya, mereka bermohon kita datangin, dan setelah semua memenuhi persyaratan, maka mereka mereka harus registrasi secara online. Jadi secara online, jadi diberikan akun kepada pelaku usaha, nanti dialah yang berkomunikasi dengan Badan POM pusat. Seperti itu. Jadi Badan POM yang ada di Sulawesi Selatan ini memberikan rekomendasi bahwa pelaku usaha ini yang mau berusaha dalam hal misalnya bakso, atau nugget ya, itu diberikan rekomendasi bahwa sarananya dan dokumentasinya itu semua sudah siap. Maka diserahkanlah untuk melakukan registrasi online pada pelaku usahanya. Seperti itu. Tapi tetap kita mengawal. Itu, Mas. Kalau ada usaha atau produk yang tidak mendapatkan label dari BPOM, Iya. nah ini bagaimana nih? Ya, jadi kalau misalnya ada produk yang beredar di pasaran tidak ada PIRT-nya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, tidak ada BPOM MD-nya yang dikeluarkan oleh Badan POM, berarti itu kan termasuk makanan ilegal. Ya, makan ilegal. Kalau ditemukan oleh Badan POM itu langsung ditarik. Kalau misalnya itu sudah sering, itu bisa proses pro justisia. Karena ada undang-undangnya, ada undang-undang pangan. Pangan-pangan yang beredar di wilayah Indonesia itu kan harus legal. Kalau tidak ada izin edarnya berarti termasuk ilegal dan ada sanksinya, sanksi pidana itu. Berarti sudah masuk ranah hukum. Sudah masuk ranah hukum. Ya, jadi kalau misalnya ada satu gudang kita temukan, karena sekarang ini tidak ada lagi istilah, saya tidak tahu kalau pangan ini harus terdaftar. Harusnya. Yang jelas di Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan, semua produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Indonesia harus ada izin edarnya. Bukannya tidak tahu, mungkin tidak mau cari tahu, ya. Seperti itu. Harus sekarang sih apa sih yang mendapatkan tidak izin bisa label. kita ketahui? Betul sekali. Semua. Termasuk lewat pagi ini obrolan kita, Iya. jadi kita lebih tahu kan Lebih tahu. pentingnya label POM itu sendiri, manfaatnya apa saja, dan dampaknya kalau tidak mendapatkan izin dari BPOM itu sendiri. Pecinta Venus yang mau bertanya sekali lagi silakan di WhatsApp 0811 460 976 atau mau ngobrol live di 458 137, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi mengenai peranan pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan ini. Masih di Halo Listener bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pagi ini sudah ada Ibu Adila dan juga Ibu Suryawati ya, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang baru gabung juga mungkin ini sedikit bingung mengenai proses pendaftaran agar bisa mendapatkan label dari BPOM ini sendiri. Cara pendaftarannya gimana nih Bu untuk mendapatkan label BPOM di kemasan? Tadi kalau nggak salah sudah dijelaskan Bu Surya kalau misalnya untuk mendapatkan izin BPOM-nya, untuk mendapatkan MD. Jadi itu ada sarananya, ya, sarana produksi. Jadi sarana produksi itu kan ada izin usaha, ada NPWP, ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan Bu Surya, kalau sarananya ini sudah memenuhi syarat karena ada pendampingan dari Balai POM, kemudian sudah direkomendasikan oleh Badan POM, maka dimintalah pelaku usaha untuk registrasi online. Jadi registrasi online ke pusat Badan POM itu diberikan akun. Jadi akunnya itu diberikan ke pelaku usahanya, bukan ke Balai POM-nya. Jadi akun itu khusus untuk pelaku usaha. Jadi kami tidak tahu itu kalau nomor berapa akunnya, karena dia yang harus ngecek
produknya sudah sampai di mana, karena Balai POM itu sudah memberikan rekomendasi bahwa pelaku usaha ini sudah memenuhi persyaratan untuk mengurus registrasi MD. Jadi seperti itu. Jadi mungkin juga Mas Haki masalah biaya ya. Karena di masyarakat kita kan selalu kita dengar bahwa kalau urus izin BPOM itu mahal, Betul. mahal, kemudian lama. Ya sebenarnya tidak lama. Cuma karena itu tadi ada akun yang diberikan, tapi mungkin pelaku usaha tidak memperhatikan akun itu. Oke, berarti mengenai biaya Sudah terdaftar itu tadi sudah akan keluar datanya, ya silakan beli online. Tapi kalau tidak keluar berarti kan itu tidak terdaftar. Nomor yang ada di situ bisa saja kan dipalsukan. dimanipulasi ya. Iya. Berarti memang aplikasi dari BPOM ini sangat bermanfaat Iya. untuk masyarakat. Iya. Langsung diinstal di Play Store. Di Play Store. Namanya apa sekali lagi, Cek Bu? BPOM. Cek BPOM. BPOM, Kayaknya memang di era sekarang ini hampir semua orang harus punya deh ya. Iya. Jadi Penting bukan sekali. cuma kosmetik, obat tradisional, kosmetik, pangan, semua ada di situ. Semua ada di situ. Kecuali yang dikeluarkan oleh yang PIRT itu tidak ada. Yang dikeluarkan oleh Badan POM, izinnya yang dikeluarkan oleh Badan POM ada di cek. Oke. Untuk pendaftarannya juga sudah jelas, cara mengeceknya juga sudah jelas secara online, terus juga lewat aplikasi juga bisa. Biayanya tadi belum sempat disinggung nih Bu, Ya, mengenai biayanya. Jadi kalau biaya registrasi itu sebenarnya tidak mahal ya, karena sudah ada PP-nya, peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2017. Jadi jelas di situ tidak ada lagi mau ditambahkan, ini tidak ada. Jadi kalau sudah jelas item-itemnya di situ. Jadi kalau misalnya dikatakan mahal, saya kira tidak mahal juga, kecuali kalau misalnya ada uji laboratorium, laboratoriumnya juga itu sesuai dengan persyaratan yang diminta. Apakah misalnya harus uji kimia, harus uji mikrobiologi ya. Jadi jelas. Jadi kalau masalah biaya sudah jelas di PP 32 tahun 2017. Oke, baik. Wah, sangat clear sekali nih obrolan kita mengenai label kemasan, label edar dari BPOM itu sendiri, tingkat pengawasan keamanan makanannya seperti apa. Yang mau mendaftar juga bisa langsung lewat aplikasi atau mungkin untuk WhatsApp ya di 0852 satunya 5 kali 533. Sekali lagi untuk WhatsApp-nya di 0852 satunya 5 kali 533. Benar ya? Iya. Bisa makanya Mas ini di BPOM ini kerja. Jadi apapun itu pengaduan. Kalau Pengaduan, misalnya ada ditemukan produk-produk yang tidak ada izin edarnya di suatu tempat, telepon aja ke situ. Kita bisa langsung. Tapi harus pelapor itu lengkap datanya. Dan itu akan dirahasiakan. Oke, jadi yang hari ini belum sempat menjawab pertanyaan Anda, baru mau gabung sekarang, tapi sayang sekali waktunya juga sudah habis. Bisa langsung melayangkan pertanyaan Anda seputaran pengawasan obat dan makanan, kosmetik juga di WhatsApp BPOM 0852 satunya 5 kali 533. Baik, Ibu Adila dan Ibu Suryawati, terakhir nih, apa yang mau disampaikan untuk pencinta Venus, khususnya tentang pentingnya memperhatikan kualitas pangan agar keluarga juga tetap sehat dan aman. Mungkin Ibu Suryawati dulu. Ya, untuk dari saya, untuk pentingnya itu kita yang utama itu yang perlu kita perhatikan itu tadi yang Ibu Adila sudah jelaskan itu tentang ceklik. Nah, itu yang pokok itu, yang utama itu yang kita perlu perhatikan. Karena banyak juga retail itu mungkin tidak sempat mengecek kadaluarsanya, masih tetap terpajang. Jadi kalau kita sebagai konsumen tanpa memperhatikan ceklik itu, bisa jadi langsung mengambil saja langsung ke kasir. Nanti sampai di rumah baru dilihat, wah ternyata expire. Itu ya, saya tekankan pentingnya untuk ceklik. Ceklik tadi itu ya, mengecek kemasan, label izin edar dan kadaluarsa. Oke, dari Ibu Adila. Ya, jadi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa keamanan pangan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kenapa saya sampaikan tanggung jawab kita bersama? Karena keamanan pangan itu ada di tanganmu. Kenapa saya bilang di tanganmu? Karena semua makanan yang kita sentuh, kalau tangan kita ini tidak bersih, itu akan berakibat makanan yang kita konsumsi itu tidak aman. Karena tangan kita ini adalah sumber pencemaran. Nah, di pandemik ini kan, pandemik COVID-19 itu diharuskan ya, sudah menjadi keharusan bahwa kita harus menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
dan jaga jarak. Nah, inilah cuci tangan inilah yang penting sekali kita harus lakukan. Di new normal ini sebenarnya masalah cuci tangan itu sebelum new normal itu kan sebenarnya sudah kita diajari bagaimana cuci tangan, tetapi sekarang ini yang kembali digalakkan lagi ya. digalakkan. Mungkin dulu-dulu kalau kita nanti cuci tangan pada saat kita mau makan. Sekarang ini tidak. Apapun yang pernah kita sentuh, keluar dari toilet kita harus cuci tangan. Keluar dari mana? Pokoknya kita harus selalu sering cuci tangan untuk mencegah pencemaran. Baik. Terima kasih Bu Adila, terima kasih Bu Suryawati. Kalau dari saya sih satu aja, jangan lupa install gitu. Cek BPOM dan BPOM Mobile. Karena penting sekali, Budi. Iya. Terima kasih Raisya dan Isyana pagi ini sudah menemani saya pagi ini di Halo Listener. Dan sekali lagi untuk pecinta Venus yang pertanyaannya belum sempat tercover, bisa langsung melayangkan pertanyaannya di WhatsApp BPOM 0852 1-nya 5 kali 533.